Silakan. Jujur untuk STMJ ini saya baru pertama kali Pak dapat juara ya. Biasanya saya membahas stereotip orang Madura di Malang bagaimana, di luar bagaimana, seperti itu kebiasaan-kebiasaan orang Madura seperti itu sih Pak. Maksud saya kenapa sih mata orang Madura di bank itu kok jelek, padahal di mata Gus Dur kita sama semua seperti itu, kayak gitu-gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Tugu Inspirasi, memecah inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini saya bersama Ansori. Ya, Ansori. Ansori Mas ya? Iya, Ansori. Satu kata itu aja namanya? Iya, satu kata Pak. Simple, padat. Oh. Ya. Apa menggambarkan sampean yang simple juga atau gimana itu? Sebenarnya dari orang tua dulu ada nama depan. Cuman karena di sekolah itu cuma ditulis Ansori ya sudah, sampai akhirnya mengubah semuanya jadi Ansori, itu aja sih Pak. Awal depannya apa namanya dulu? Saiful Ansori, seperti itu. Berarti gurunya nggak mau ribet ya, atau sekolahnya atau orang tuanya? Lebih ke orang-orang Madura aja sih. Seperti itu di sekolahnya. Sampai SD di mana? SD saya di Madura. Oh. Nah, Ansori ini adalah juara 1 lomba stand up Malang Jazz oleh Tugu Media Group dalam rangka Haul Gus Dur pertengahan Desember kemarin. Nah, ini bersejarah karena baru pertama digelar STMJ ini dan yang ikut lumayan, lalu penontonnya sangat banyak, membeludak. Nah, juaranya Ansori. Dapat 2,5 miliar ya. Ya, itu gimana? Bisa cerita di dunia stand up dulu, mungkin bisa ceritalah STMJ ini juara keberapa kali dan lain sebagainya. Silakan. Jujur untuk STMJ ini saya baru pertama kali Pak dapat juara ya. Sebenarnya kaget banget kan, karena saya sendiri tidak terlalu expect untuk juara, karena yang penting tampil terbaik seperti itu. Alasannya yang pertama masih baru 1 tahun di komunitas stand up ini seperti itu. Dan untuk lomba-lomba pun masih pernah ikut itu 2 kali, itu pun lomba internal di komunitas seperti itu Pak. Dan nggak pernah juara? Belum pernah juara sama sekali. Mentok di sini di semifinal. Mentok di semifinal, lalu nah kemarin ini dapat kesempatan di STMJ, saya alhamdulillah seperti itu. Lumayan 2,5 miliar ya. Dibuat apa itu? Itu kemarin langsung buat bayar cicilan Pak. Oh. Langsung. Ya, 2,5 miliar biar pembaca sendiri yang mengartikannya. Gak usah kita sebut. Oh ya Mas, kemarin sampai membahas apa itu lucunya? Bisa diulangi Mas, mungkin siapa tahu berhasil lucu yang sekarang. Kemarin dia juga lumayan ya. Gimana itu? Soal Gus Dur Mas ya? Iya, soal Gus Dur. Ya ulangi Mas, mungkin Mas, coba Mas. Saya bilang ini Mas. Sebagian aja, sebagian ya. Kita orang Madura itu di mata bank itu di blacklist Pak. Kalau di daerah Malang gitu, kayak Moharto, Bulu Lawang, seperti itu di blacklist. Bulu Lawang itu banyak Maduranya? Oh maaf saya Gondang Legi. Ya. Itu banyak di blacklist sama bank kalau misalkan ngajukan utang karena ruwet gitu Pak. Maksud saya kenapa sih mata orang Madura di bank itu kok jelek, padahal di mata Gus Dur kita sama semua seperti itu, kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya? Oh ini saya itu bawa ini, Gus Dur itu Maduro banget gitu Pak. Kenapa? Dur itu duro gitu. Makanya Gus Dur ikut duro, seperti itu sih Pak. Apalagi ya? Sudah sih Pak. Kebanyakan lebih dari biasanya saya gabungkan tuh Madura sama persamaan sama Gus Dur gitu-gitu aja. Jadi nilai apa yang menjadi kekuatan sampean itu karena Madura itu ya? Iya, punya privilege katanya. Masa Madura itu privilege? Ya, punya persona akhirnya Pak. Jadi kalau misalkan
teman-teman yang lain misalkan asli Malang, ya sudah akhirnya bahas Malang pun dan nggak ada keresahan kadang seperti itu, Pak. Nah, Cuman berarti selalu selain di STMJ kemarin juga di tempat-tempat yang lain juga bahas Madura. iya, membahas Madura. Biasanya saya membahas stereotip orang Madura di Malang bagaimana, di luar bagaimana, seperti itu kebiasaan-kebiasaan orang Madura seperti itu sih, Pak. Oh. Iya. Nah terus sampean kok bisa itu menjadi kelebihan sampean Iya, kira-kira gitu akhirnya seperti itu. Jadi lebih gampang menguliknya seperti itu. Contohnya lucuan yang soal Madura apa yang mungkin banyak orang tertawa, ada nggak? Soal besi. Ya. Nah, kalau misal orang Madura itu kalau lihat besi ya udah kayak lihat uang aja gitu, seperti itu, kayak besi bekas. Berarti ini perlu diamankan nanti ya. Ya, kan biasanya Selama sampean ada di sini ya, ya siap. Gimana? oh 5.000 ini, itu langsung tahu harganya, Pak. Feelingnya Sudah kuat kita feelingnya sama besi itu seperti itu. sama besi apa sama uang? Sama besinya. Oh. Kalau lihat besi itu pasti uang seperti itu. Kenapa itu Mas? Ya karena kebanyakan orang Madura itu khususnya di daerah saya ya Pak ya, kebanyakan ini tengkulak besi bekas, besi tua seperti Di mana? Di Bangkalan. di daerah Sampang saya Pak, lebih tepatnya. Oh, daerah sampean Sampang. Tapi di biodata kok Bangkalan? Administrasi ikut Bangkalan, cuman depan rumah itu sudah Sampang, perbatasan gitu loh Pak. Oh, sampean di bidannya bidan Bangkalan. Seperti itu. Iya, iya. Oh, berarti sampean lahir aja udah lucu. Lahirnya sampean di rumah apa di Di rumah saya Pak, di ini dukun. Loh, tapi kok ditulis Bangkalan di sini? Saya kurang tahu betul sih Pak di situ Pak. Karena kalau untuk administrasi akhirnya ikut Bangkalan, untuk administrasi kayak KTP dan lain-lainnya ikut Bangkalan. Dekat ke Bangkalan. Lebih jauh bahkan, tapi lingkupnya ikut Bangkalan. Nah, Atau sedangkan di mungkin daerah lebih dikenal. Atau nggak tahu itu sih Pak. bingung juga Saya sampean. bingung juga. Ini pemetakan per daerahnya sih yang kurang bagus menurut saya ya. Setelah saya cek-cek lagi, saya ini ikut Bangkalan atau Sampang seperti itu sih. Masih membingungkan itu Pak. Jadi sampean bangga jadi orang Madura Mas ya? Bangga Ki sampean Ki. Bangga banget. Kenapa kok bangga Mas? Ya selain dari yang jelek-jeleknya Pak, kan banyak yang jelek-jeleknya. Saya persaudaraan orang Madura itu kuat banget Pak menurut saya Pak. Di mana-mana pasti ada orang Madura di situ. Dan biasanya orang Madura kan memang banyak kan merantau dan berjualan. Nah itu kalau sesama orang Madura biasanya dapat diskon seperti itu Pak. Dan kalau ada apa-apa pasti ditolong seperti itu sih Pak. Kayak Yahudi lah, Yahudi Jawa berarti ya. Ya, Yahudi. Terus hal baik apa ya dari Madura yang mungkin bisa diteladani? Kalau kita bicara keteladanan apa yang hal baik? Kalau hal buruk kan banyak, ya hal baik apa? Hal baiknya ini Pak, pekerja keras sih Pak. Pekerja keras, pantang menyerah orang Madura itu Pak. Pantang menyerah, solid memang. Terus Islami sih, kebanyakan Islami juga orang Madura. Apalagi? Udah itu aja sih Pak. Dan ya bangga sih saya menjadi orang Madura. Orang tua sampean apa kerjanya? Bapak saya jual beli besi tua Di mana? di Sidoarjo. Oh. Kalau ibu pembantu rumah tangga Di mana? di Sidoarjo juga. Di Sidoarjo lah. Sampean kok di sini? Kok di Malang? Nah saya ini dulu di Pak, di pondok Pak. Pondok mana? Di Madiopuro. Pondok apa namanya? Nurul Izzah. Namanya Nurul Izzah. Dulu ada yayasan sama pondok gitu. Nah sekarang tinggal yayasannya aja sekarang. Pondoknya nggak ada. Sudah kena gusur tol. Di pintu tol pas. Oh, dapat banyak ya kayaknya ya. Pasti dapat banyak. Secara pondok kan Pak. Cuman setengahnya aja, bagian pondoknya aja yang kena. Seperti itu. Oh, terus sekarang pindah di mana pondoknya? Masih tetap, cuman pondoknya nggak ada, tinggal panti asuhannya saja. Jadi kenaknya separuh gitu, lahan. Kok bisa nyasar ke situ, ke pondok itu, cuman?
kebetulan salah satu pendirinya itu Pak D, masih Pak D sama saya. Seperti itu. Akhirnya ibu ikut Pak Demu aja dipondokkan di Pak Demu seperti itu biar nggak putus persaudaraannya. Karena Pak D saya sendiri sudah meninggal dunia seperti itu. Siap, siap. Terus ikut sampai berapa tahun mondok? Saya sampai tahun 2017. Udah berapa tahun berarti? 6 tahun, sekitar 6 tahun. Oh. 6 tahun di pondok, setelah itu saya balik ke Sidoarjo kerja di pabrik. 1 tahun baru balik lagi ke Malang karena nggak punya teman di Sidoarjo, Pak. Seperti itu. Coba lulusan SMK ya? Iya, Jurusan SMK. apa? Jurusan ototronik, Pak. Apa itu? Otomotif dan elektronik. Jadi kelistrikan mobil sih lebih sering. Tapi pekerjaan sampean di biodata kok videographer? Iya, videografer kebetulan. Mulai tahun 2018 saya pindah ke videografer. Belajar. Sekarang ikut orang apa bikin videographer sendiri? Alhamdulillah saya sekarang ada PH sendiri, Pak. Apa namanya? SN Creator. Garap kayak apa? Untuk SN Creator sendiri saya bergerak di bidang wedding, terus company profile seperti itu. Foto-foto seperti itu, Pak. Klien paling besar apa yang pernah kamu tangani? Klien wisuda, paket wisuda gitu-gitu. Besar lumayan itu, Pak. Kampus mana? Sekolah, instansi sekolah, Pak. Sekolah sama ini pernah dulu BKPSDM Batu. Itu sama teman saya. Yang nyuting siapa? Saya sendiri. Kebetulan saya sendiri. Terus Yang edit? Yang edit saya sendiri juga. Wah, ke bayarannya sampean ya. Alhamdulillah. Terus yang edit, yang nyuting, terus yang apa aja lagi? Pemasaran sampean? Pemasaran dibantu teman-teman juga dan kebetulan sekarang sudah lebih tertata sih, Pak. Kayak fotografer ada sendiri, admin ada sendiri, marketing ada sendiri untuk per tahun ini, per bulan ini. Oh, bos seperti sampean ya, sudah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Seperti itu, Pak. Terus di stand up mulai ikut kapan? Di stand up ini saya mulai ikut bulan Maret tahun 2022. Iya. 2021, maaf. Ya, kenapa ikut stand up, Mas? Saya ikut stand up ini awalnya ini, Pak. Saya kan pernah buka kafe. Nah, saya bingung. Di mana? Di Karangploso. Buka kafe atau kerja di kafe? Buka kafe sama teman saya, join gitu. Apa nama kafenya? Sedulur Kopi. Oh, Tapi sekarang sudah bangkrut, Pak. Oh ya. Oke, lanjut. Ya, saya mau cari penghibur gitu buat pengisi. Musik sudah biasa kan di kafe-kafe. Apa ya yang stand up. Saya cari-cari ketemu komunitasnya. Setelah ketemu komunitas, kafe saya tutup. Saya tertarik ke komunitasnya malah. Seperti itu. Berarti hanya untuk ikut stand up sampean investasinya bikin kafe ya. Iya. Harus nutup kafe dulu kayaknya seperti itu. Rugi berapa ya waktu itu? Untuk nominal saya tidak terlalu besar, Pak. Teman saya, Pak, yang bisa sampai 20-an sih, Pak. Kalau sampai Yang berapa? ke 20. Saya lebih ke tenaga sih, Pak. Kalau sama dengan kayak yang tengkulak, yang kecil-kecil lah, itu saya nggak sampai 10 kalau saya, Pak. Jadi sampean memang pengen jadi pengusaha ya atau gimana? Iya, pengen jadi pengusaha. Karena di lingkungan saya dari kecil ini, Pak, pedagang semua, mulai dari nenek saya, ibu saya, bapak saya juga berdagang seperti itu. Kalau nenek saya dari kecil itu saya jualan gorengan. SMK saya jualan gorengan juga ke kelas-kelas seperti itu, Pak. Oh, sama nggak dikirim berarti udah SMK? SMK masih dikirim, tapi ya kan karena bandel sih, Pak, saya, Pak. Jadi buat uang jajan, buat uang rokok kadang saya ngambil dari situ seperti itu, jualan sendiri di sekolah-sekolah. Sejak kelas berapa ini jualan? Kelas 2 itu berarti kelas 11. Lumayan, untung berapa itu dapat untung? Sehari bisa sampai 20.000. Nah, lumayan ya. Lumayan, Pak, di tahun 2016. Nggak malu kayak gitu, nyaman? Tidak, Pak. Saya ke kelas-kelas dapat duit kan, Pak. Nggak malu saya, Pak. Nggak pacaran ya? Nggak, kalau pacaran tidak. Tidak pernah sih.
2 kali saya pacaran Pak. Oh pernah. Pernah. Aku juga sampean ya. Terus sekarang udah nikah? Belum Pak. Oh, belum. Ah, belum. Ya ini nggak tahu kenapa. Belum laku aja, belum laku. Oh iya benar. Belum dapat. Umur berapa sampean sekarang? Sekarang saya umur 25. Oke, ya. Ya. Oke Mas, siap. Terus stand up, apa yang menarik kau ikut stand up itu? Saya bisa curhat di sana Pak. Nah, terus yang biasanya saya cerita ke teman cuman nggak ada yang menggubris. Nah kalau di stand up itu seharusnya saya sedih diketawain sama penonton gitu. Saya Contohnya cerita kayak apa? misalkan saya diputusin gitu. Itu pernah saya ceritain. Cerita nyata berarti. Iya, terus ditinggal nikah seperti itu. Oh pernah ditinggal nikah sama. Tinggal nikah pernah. Iya, pernah. Ini, Pak. Cukup berarti tepat ya yang ninggal nikah kamu itu. enggak menurut saya. Iya betul sekali, Pak. Lebih baik seperti itu kan. Kenapa? Karena Saya sampai sekarang masih gini-gini aja kan. oh, sudah dapat 2,5 miliar loh. Menyesal mungkin ya yang kalau lihat nonton ini yang ninggal nikah itu. Ya terus lanjut. Nah, kayak misalkan saya pernah ditolak kerja juga pernah karena yang jadi komedinya kan saya orang Madura. Terus saya kerja jadi videographer. Orang-orang kan nggak percaya. Maksud saya, kenapa sih kalau kerja sama orang Madura? Nggak mungkin. Hari pertama kerja tiba-tiba tripod hilang. Enggak gitu. Itu saya cerita gitu, Pak. Iya. Apalagi ya itu aja sih, Pak. Kalau untuk kesedihan-kesedihan ini seperti itu. Jurusannya sampean kan ini ya, motor ya? Iya, mobil. Perbengkelan gitu-gitu. Tapi nggak pernah kerja di bidang itu. Tidak pernah. Setelah keluar dari sekolah tidak pernah. Karena di waktu itu dulu namanya PKL, Pak. Di sekolah saya itu PKL selama 6 bulan. Itu berat banget, Pak. Nggak bisa saya. Wah, ini memang nggak cocok untuk pekerjaan. Berat kenapa? Capek, terus badan saya kan juga ini kecil kan, Pak. Kalau misalkan ngangkat-ngangkat mobil gitu-gitu, mesin-mesin mobil, saya masih butuh tenaga yang ini, dan saya nggak kurang suka juga gitu. Oke. Terus magang di magang itu magang di mana waktu itu? Waktu itu magang di daerah Madiopuro sini, Sao Jajar. Oh, bengkel swasta ya. Bengkel, Bukan perusahaan resmi Toyota gitu enggak? Bukan. Oke. Bengkel-bengkel pinggir di jalan waktu itu. Terus benefit ikut stand up itu terus apa lagi? Bayar berapa waktu itu ikut stand up itu? Gratis, Pak. Oh, gratis ya. Gratis. Yang penting rajin dan lucu sih. Yang penting lucu. Merasa punya bakat nggak di situ sampean di stand up? Tidak, Pak. Loh kok gitu? Ya karena kalau kata teman-teman itu stand up ini yang lucu yang disengaja, karena kita tulis, dicoba nggak lucu ditulis lagi seperti itu, karena kita riset. Repetisi ya, pengulangan ya. Iya. Nah, terus seperti itu. Kalau untuk bakat mungkin ada ya teman-teman yang merasa di tongkrongan atau di teman-temannya lucu ikut stand up, ada mungkin. Cuman kalau saya ya karena pasrah tadi yang kafe tutup, ya udahlah ikut stand up aja gitu. Seperti itu sih, Pak. Pengalian Iya, gitu lah ya. pelampiasan sih lebih Pelampiasan. tepatnya. Terus belajar, gimana sama caranya belajar agar lucu? Sama kan juara, berarti kan udah lumayan lucu berarti. Saya ini, Pak, lebih sering nonton stand up, terus kan ada senior-senior juga. Mas, saya punya premis namanya kan. Saya punya pembahasan ini, enaknya dibawa kemana, seperti itu. Kebetulan di stand up Indo Malang sendiri itu ada kayak aturan tidak tertulis gitu loh, Pak. Jadi kalau misalkan masih belum berpengalaman banget, biasanya benar-benar diajarin kayak penulisannya, terus pembahasannya. Misal saya pengen membahas agama, sara misalkan gitu, saya pengen bahas itu. Tapi kalau di stand up Indo Malang itu biasanya diarahin, jangan dulu bahas ini dulu, yang deket-deket dulu, yang gampang-gampang dulu, seperti itu. Jadi diajarinya step by step seperti itu sih, Pak. Siap. Kalau paling lucu di stand up Indo Malang siapa? Yang paling jago lah. Ini favorit, Pak ya. Saya sendiri, Pak ya. Ada namanya Mas Wawan Saktiawan. Saktiawan. Oh, yang kemarin itu. Ya.
Lumayan itu ya. Lucu banget Pak itu. Terus ada namanya. Baru lihat kemarin atau sebelumnya udah lihat? Sebelumnya sudah lihat. Tetuanya stand up Indo Malang lah, seperti itu. Oh, Terus ada Mas Bobby Darwin. Bobi Nasution. Bobby Darwin. Oh, Bobi Nasution kan menantunya Jokowi. Ya. Lanjut. Ada Fajar Mukti, itu panutan saya Mas Fajar Mukti. Juri itu ya kemarin ya. Wakil ini Pak, wakil stand up Indo Malang yang tahun ini. Oh, bukan juri ya? Bukan. Oh, bukan. Ya. Oke. Oke, terus kalau Indonesia siapa? Kalau Indonesia saya Aco ada Muhadli Aco. Oh, kan terkenal kayaknya. Metro TV dulu. Oh, siap. Terus Kompas TV lah. Metro di Metro TV dulu. Terus apa lagi ya? Gian Adriandi itu lucu Pak. Kompas TV saat ya Kompas TV dulu. Yang terkenal nggak ada sampean yang sampean suka? Raditya Dika Pak. Oh. Saya suka Raditya Dika. Oke. Itu sih. Untuk di stand up ini memang untuk hiburan atau untuk apa Mas? Gimana Mas? Awalnya memang untuk hiburan, tapi untuk sekarang ini ada tujuan nih Pak. Kayak misal tahun ini ikut lomba ini, misalkan tahun depannya lagi. Tahun ini apa sampean resolusi tahun ini? Ini 2024. bisa lolos suci sih Pak. Bisa lolos audisi aja wes. Nggak harus dipanggil sih. Kapan itu Susi? Tahun ini sepertinya ada, cuman saya kurang paham betul untuk ininya, untuk bulan dan. Tapi kan kalau sudah ada pernah juara ini kayaknya akan dipanggil lah mungkin kayaknya lo ya. Bismillah saja Pak. Apalagi, kan ada audisi biasanya Pak. Oh, iya. Audisi Jawa Timur itu di Surabaya biasanya. Oh, sebelum audisi itu apa? Ngirim video gitu? Tidak, langsung audisi ke lokasi biasanya. Untuk lolos audisi itu masa sulit? Sulit banget. Kenapa? Karena banyak banget Pak. Bukan cuma dari Malang saja, tapi dari daerah-daerah. Kalau yang mau ikut audisi, misalkan dari Jawa Tengah, ikut audisi Jawa Timur juga bisa sebenarnya gitu. Dan banyak banget saingannya seperti itu Pak. Ya, oke. Berapa hadiahnya kalau Suci juara? Saya nggak paham sih Pak kalau untuk Suci sendiri. Tapi biasanya kan beda-beda Pak ya. Yang tahun lalu itu ada mobil sama uang tunai seperti itu. Nominalnya juga beda-beda juga. Nggak tahu sih tergantung apa. Cuman saya yang ikut, yang penting ikut Suci aja gitu. Oh gitu ya. Siap. Terus kalau cita-cita sampean apa Mas? Cita-cita saya jadi pengusaha Pak. Jadi pengusaha. Jadi filmmaker Pak. Untuk pengen yang untuk di kerjaan nih Pak ya. Saya pengen banget menjadi Hanum. Filmmaker. Filmmaker itu kayak siapa kalau di Indonesia? Yang terkenal? Jadi sutradara misalkan ya. Joko Anwar. Oh, sutradara bukan pengambil video bukan ya? Bukan. Lebih ke sutradara. Oh, siap. Oke. Ya, lebih ke sutradara. Nah, Mas, nanti kita kan ada ke SMA, ada acara. Nah, nanti sampai jadikan bintang tamu ya. Nah, ini selain dapat 2,5 miliar, terus ini podcast, juga nanti kita akan orbitkan sampai di Malang khususnya, kira-kira gitu. Ya, insya Allah, semua insya Allah juga, kita nggak punya janji juga. Oke Mas, mungkin pesan bagi anak-anak yang ingin menekuni stand up, apa pesan sampean Mas? Rajin menulis teman-teman. Menulis gimana? Menulis premis biasanya ide itu datang tiba-tiba di jalan gitu. Oh ya aku pengen bahas ini, ya udah ditulis aja. Terus sering-sering datang ke open mic sih Pak. Karena bisa buat belajar walaupun nggak ikut open mic, kita nonton teman-teman open mic aja bisa belajar, bisa ternyata kalau penontonnya sedikit seperti ini, kalau penonton banyak seperti ini, biasanya seperti itu sih Pak. Dari materinya teman-teman juga, jadi kita bisa tahu, jadi bisa bedah gitu. Oke. Rajin-rajin aja sih, dan konsisten biasanya Pak. Seperti itu. Siap. Mas, itu kan di stand up itu ada roasting itu, belum bakat sampean ya, belum belajar. Roasting saya sendiri saya masih belum. Itu bagian dari stand up. Iya, teknik stand up, bagian dari teknik stand up. Oh. Nah, kalau sampean mau merosting pejabat negeri ini, siapa yang pengen sampean roasting?
Ada misal Pak Jokowi, terus 3 calon presiden itu siapa yang sampean presiden? Prabowo, ya. Pak Mahfud MD sih Pak. Nah, kenapa? Menarik Karena ini sama-sama Madura saja, sama-sama Madura. Lebih muda ya. Terus salah satu favorit saya sih Pak Mahfud MD. Oh, berarti sampean 03 ya? itu belum tentu sih kalau Belum itu, tentu Pak. Saya jangan pribadi pilih, Pak. soalnya. Ya. Seperti itu. Oh, kenapa suka sama Mahfud MD? Kok ngefan? Dari pemikirannya terus belak-belakannya sih Pak kadang Pak. Dan orangnya suka tiba-tiba kan. Tiba-tiba gini dan Apa adanya. seperti itu. Yang lucu kan katanya Prabowo, teman kok ngefan Mahfud MD. Ya, ini bercanda, yang gemoy. Pak Prabowo memang lebih Madura sih kadang Pak. Maksudnya lebih Madura gimana? Kan orang Madura biasanya ngeyel kan Pak ya. Nah Pak Prabowo ini sudah kalah 2 kali dan sekarang masih ini. Oh iya, jadi Prabowo lebih Madura Pak Mahfud dari MD. Musa. Ini jadi judul nanti nih. Oke, sip. Terus yang ini Mas, orang Madura itu kan katanya tahan banting ya, dan melas gitu ya. Sampean apa yang kejadian apa yang itu Madura banget lah, tahan banting banget atau melas banget yang pernah sampean alami ada nggak? Apa Pak ya? Ya karena ini Pak, di kota orang seperti itu sih Pak. Dan Sampean tinggalnya di mana? saya sekarang tinggal di daerah Pakis. Ngekos atau di Kontrak, gabung sama teman-teman ini komedi klub. lain lagi itu bukan stand up Kalau stand up kan kalau stand up Indo kan komunitas. Kalau yang saya ikuti ini namanya Noyuk Jazz, itu Noyuk Jazz. apa itu Mas? Nama. Nah, itu Noyuk Jazz itu comedy club. Jadi kalau biasanya talent-talentnya ya dari komunitas seperti itu. Kalau misalkan ngadain show yang berbayar itu biasanya teman-teman. Itu anak komedian. Iya, anak-anak komedian. Ya, Lucu-lucu semua berarti? Apa biasa? Ternyata biasa aja. lucu-lucu semua. Madura? Tidak, ada banyak sih. Kenalnya di stand up Indo itu? Ya, kenalnya di komunitas gitu. Sama-sama aja sih, orang-orangnya sama-sama aja, cuman bergeraknya aja yang beda. Kalau komunitas lebih ke belajar, kalau yang ini lebih ke jualan seperti itu sih. Oh, jualan Ya. kelucuan. Nah, bisa jual konten, jual apa? Banyak ya, jual lucu, jual agama. Itu Pak tadi saya itu. Pak. Iya. Oke, Wes, itu saja mungkin. Semoga Mas Ansori sukses. Selamat sudah dapat 2,5 miliar. Semoga nanti bisa punya uang segitu ya. Saya juga semoga bisa punya uang segitu sama yang lain juga. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kita banyak belajar dari Mas Ansori. Semoga 25 tahun, 10 tahun depan semoga sudah jadi pengusaha sukses dan sudah juara suci lah. Amin. Oke, itu saja dari saya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.